Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama dan kita akan bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia di Mabes Polri Jakarta. Sadrina, bagaimana perkembangan terkini dari Mabes Polri pasca pengumuman hasil gelar perkara? Fitri, untuk saat ini perkembangan dari Mabes Polri ataupun dari Barreskrim Mabes Polri seperti yang kita ketahui bahwa sudah ada pengumuman dari hasil gelar perkara yang diumumkan tadi oleh Kabar Reskrim yaitu Aridono beserta ditegaskan kembali oleh Kapolri Tito Karnavian. Ini Ahok sudah dijadikan sebagai tersangka, kemudian juga dicekal untuk ke luar negeri. Ini pun berdasarkan dari hasil gelar perkara ataupun kesimpulan-kesimpulan gelar perkara yang sudah dijalankan kemarin. Di sini memang ada sekitar 29 saksi yang disediakan oleh pihak Barreskrim, kemudian juga ada 39 saksi ahli. Adapun beberapa pendapat-pendapat yang berbeda, ini cukup signifikan perbedaannya yang sangat tajam. Begitu tadi Kabar Reskrim mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa Ahok atau pernyataan Ahok ini memang menistakan adanya dugaan penistaan agama. Namun beberapa pihak lainnya dari para saksi ahli Kabar Reskrim ini mengatakan bahwa tidak melakukan penistaan agama. Maka dari itu, jalan keluarnya di sini adalah Kabar Reskrim, kemudian juga dari Kapolri mengatakan bahwa Ahok dijadikan tersangka, kemudian langsung dialihkan kepada peradilan terbuka. Nanti dari Kapolri Tito Karnavian di sini mengatakan bahwa masyarakat nanti akan melihat secara keseluruhan pendapat dari Ahok sendiri, kemudian juga pendapat-pendapat dari para saksi ahli, apakah nanti peradilan terbuka secara live yang berdasarkan tadi mungkin Kapolri mengatakan bahwa nantinya peradilan ini sejenis dari peradilan seperti peradilan terbuka seperti persidangan Jessica begitu, nanti akan mengetahui apa pendapat dari Ahok sendiri ataupun Gubernur Basuki Cahayapurnama, Gubernur nonaktif DKI Jakarta di sini, kemudian juga ada pendapat-pendapat ahli lainnya. Sementara itu tadi Kapolri juga menegaskan bahwa ini adalah berdasarkan keputusan hukum yang objektif. Ini sudah berdasarkan dari KUHP 156 terkait dengan dugaan penistaan agama dan juga terkait Undang-Undang ITE. Ini pun juga sudah berdasarkan hukum-hukum yang objektif. Tidak ada sama sekali intervensi dari pihak manapun ataupun dari di sini adalah dari Presiden Joko Widodo. Rara? Ya, terima kasih Sadrina Evanalia melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Pemirsa, Mabes Polri akhirnya menetapkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama. Dari keterangan para saksi dan ahli saat gelar perkara, mayoritas suara sepakat agar kasus Ahok dilanjutkan ke tahap penyidikan dan diselesaikan di peradilan terbuka. Tidak bulat, namun didominasi oleh pendapat yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Konsekuensinya, proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya mulai hari ini akan diterbitkan surat perintah penyidikan dan selanjutnya tim penyidik akan melakukan kegiatan penyidikan kemudian meneruskan perkaranya ke Jaksa Penuntut Umum secepatnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan tim penyelidik kasus penistaan agama telah bekerja berdasarkan undang-undang. Tim penyelidik tetap bekerja meski ada surat telegram yang menyebut agar kasus yang melibatkan pasangan calon yang tengah maju di pilkada ditunda penyelidikannya hingga pilkada usai. Ini bekerja berdasarkan undang-undang, bukan bekerja berdasarkan perintah atasan. Saya selaku Kapolri memberikan kewenangan penuh kepada tim penyelidik untuk bekerja secara objektif dan profesional. Semenjak laporan 14 laporan dari tanggal 6 Oktober berturut-turut sampai dengan 21 Oktober laporan terakhir, tim ini sudah bekerja dari awal.
meskipun ada surat telegram 2 tahun 2013 dan tahun 2015 bahwa kasus-kasus yang melibatkan pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk pilkada itu perintahnya adalah ditunda sampai dengan proses pilkada selesai agar Polri tidak digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pasangan yang akan mempengaruhi netralitas Polri dalam proses pilkada. Kapolri mengatakan kesimpulan yang diambil dari hasil gelar perkara kasus penistaan agama tidak bulat. Silang pendapat antara para saksi, ahli, dan penyelidik cukup tajam hingga akhirnya disepakati kasus ini akan diteruskan ke peradilan terbuka. Saya mendapat informasi dari tim berbeda pendapat cukup tajam. Ada yang mengatakan pidana, ada yang bukan. Saksi ahli bahasa berbeda pendapat, saksi hukum pidana berbeda pendapat, saksi ahli agama juga berbeda pendapat. Ya. Dan saya mendapat laporan di kalangan penyelidik pun yang berjumlah 21 orang terjadi dissenting opinion. Artinya perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini pidana, ada yang mengatakan tidak. Namun sebagian besar didominasi oleh yang mengatakan itu adalah pidana. Tapi catatan di sini adalah tidak bulat perbedaan ini. Oleh karena itu mereka bersepakat untuk mengajukan dan menyelesaikan perkara ini di peradilan yang lebih terbuka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan proses gelar perkara telah dilangsungkan secara terbuka meski tidak live sesuai dengan instruksi Presiden. Tito mengimbau agar semua pihak menghargai keputusan hukum yang diambil Bareskrim. Tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam proses pengambilan keputusan dan telah berdasar hukum. Kalau saya tidak salah pelapor-terlapor juga diundang, ya. Tapi diundang datang atau tidak datang tetap kita umumkan secara terbuka. Karena kan kemarin mereka yang penting sudah menyaksikan semua, ya. Bahwa rekan-rekan sudah melihat kemarin meskipun tidak live karena memang secara hukum tidak boleh, ya. Produk ini pada tingkat penyelidikan ini adalah terutama sebetulnya untuk internal. Tapi demi menjalankan perintah Bapak Presiden harus transparan. Perintah Bapak Presiden itu transparan.